Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan membahas, mengkaji bersama terkait kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga berbunyi yajibu hamlu kalamillahi ta'ala 'alal ma'rufi min kalamil arabi duna syadi wad-dha'ifi wal munkar. Ya, saya ulang lagi, tolong diperhatikan. Yajibu hamlu kalamillahi ta'ala 'alal ma'rufi min kalamil arabi duna syadi wad-dha'ifi wal munkar. Artinya, wajib hukumnya memahami kalam Allah berdasarkan kepada ucapan orang Arab yang populer, tidak aneh, lemah, ataupun mungkar. Artinya bahwa ketika kita ya atau siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, ya maka haruslah berdasarkan kepada makna yang populer yang digunakan oleh orang Arab sendiri. Jadi makna populer itu adalah makna yang ma'ruf, ya makna yang memang sudah banyak diketahui oleh kebanyakan orang Arab. Ya, tidak boleh ya kita menggunakan makna yang aneh, gharib, ya, asing, lemah atau mungkar di kalangan bangsa Arab. Nah, termasuk hal ini adalah ya, kewajiban kita menggunakan makna yang sudah populer, masyhur, digunakan di masa turunnya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya bukan makna yang muncul pada masa berikutnya. Karena Allah SWT berbicara dengan orang Arab dengan bahasa, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berlaku di saat turunnya Al-Quran. Jadi ini penting sekali ya, perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita ya ingin menafsirkan Al-Quran, maka selain kaidah-kaidah yang sebelumnya sudah kita terangkan, diantaranya harus melihat siyakul ayat, kita harus melihat asbabun nuzul, ya tidak kalah pentingnya adalah kita melihat makna yang terkandung ya dalam kosakata dalam ayat tersebut. Ya, maka kita harus merujuk kepada makna kosakata yang masyhur. Ya, masyhur itu artinya populer ya di kalangan bangsa Arab ketika saat turunnya Al-Qur'an. Ya, maka kita tidak boleh ya sekalipun di situ misalkan ada makna-makna lain tetapi makna tersebut ya tidak populer, tidak dikenal oleh bangsa Arab sendiri, maka makna tersebut ya tidak bisa dijadikan sebagai dasar penafsiran dalam Al-Qur'an. Maka apabila ada seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan makna atau istilah baru, ya, istilah yang sekarang ada kita paksakan untuk masuk ke dalam makna Al-Quran, maka secara sadar dia mengira bahwa Allah SWT telah berbicara di luar konteks, di luar bahasa orang Arab di masa turunnya Al-Quran. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa yang kita jadikan rujukan, yang kita jadikan pedoman itu adalah makna bahasa Al-Quran ketika saat turunnya Al-Quran. Jadi tidak boleh ya kita mengambil makna-makna kontemporer sekarang kemudian kita paksakan sebagai makna dalam ayat tersebut. Nggak boleh. Tapi kalau kita jadikan sebagai sebagai penjelasan atau untuk mendekatkan makna yang ada tersebut dengan kata-kata atau kosakata yang ada di kita ya sebagai untuk menjelaskan, itu tentunya boleh. Karena itu termasuk adalah bentuk bayan kita, penjelasan kita terkait makna yang dikandung dalam Al-Quran. Nah, jika penafsiran itu ya tidak menggunakan makna yang populer, maka penafsiran semacam itu batil.
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi artinya kalau ada orang menafsirkan Al-Quran dengan makna, dengan arti yang tidak ma'ruf, tidak populer di kalangan para ulama, ya dia memilih makna kosakata yang ada sekarang ini, bahkan dimaknai dengan bahasa di luar Islam misalkan, tentu ini adalah termasuk salah satu penafsiran yang tidak benar. Nah, ini kita ngambil contoh ya, ini contoh apa namanya di antara bentuk pemaknaan yang tidak ma'ruf dalam bahasa Arab. Ya, misalkan dalam surat An-Nisa ayat yang 36 misalkan ya. Ada ayat berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi kalau kita lihat ya secara terjemahan makna yang sudah populer adalah jadi wa'budullaha dan sembahlah Allah wala tusyriku bihi dan janganlah kalian yang menyekutukan Allah ya. Dilarang menyekutukan Allah ya dengan segala sesuatu ya apapun bentuknya. Dan wabil walidaini ihsana. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Wabilil qurba dengan apa namanya famili yang masih ada hubungan kerabat ya. Waliyatama. Hubungan kerabat itu adalah hubungan nasab. Ya, waliyatama diperintahkan juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wal jari dil qurba dan tetangga yang dekat, qurba tetangga yang dekat, wal jaril junubi tetangga yang jauh, wassahibi bil jambi ya teman sejawat, kan teman kita termasuk ya teman sekelas. Nah ini kita juga disuruh diperintahkan berbuat baik. Wa bani sabili ya dan ibnu sabil ya wa ma malakat aymanukum ya hamba sahaya. Termasuk di sini ya terkandung di maknanya, bukan maknanya ya tapi terkandung ya termasuk dalam maknanya adalah dengan para pembantu kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi ayat ini ya surat An-Nisa ini merupakan perintah Allah ya, kepada kita semuanya orang Muslim untuk menyembah Allah dan tidak berbuat menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian ada perintah berbuat baik ya kepada kedua orang tua ya kepada saudara kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya, ini yang saya tulis dengan warna merah. Coba kita lihat, ya, oleh sebagian orang atau kelompok memaknai bahwa wal jari dil qurba sebagai hati. Jari dil qurba, ya tetangga dekat kita ini adalah hati katanya. Padahal tetangga dekat ya tetangga yang ada di sekeliling rumah kita, ya kan? Kemudian wal jaril junubi, ya tetangga jauh itu diartikan tabiat. Wasahibil jambi, ya teman sejawat tadi ya sebagai akal yang mengikuti syariat. Wa bani sabili ya sebagai anggota tubuh yang taat kepada Allah. Untuk pemahaman semacam ini kan jauh ya. Jauh daripada kosakata tersebut dan bahkan jauh daripada pemaknaan yang terkandung di dalamnya, sangat jauh sekali. Ini sudah di luar konteks ya, di luar konteks kosakata yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di masa turunnya Al-Quran.
Jadi dipastikan mana-mana semacam ini tidak akan kita temukan rujukan dari para sahabat maupun tabiut tabiin. Nah itu contohnya ya. Jadi kenapa kita tolak penafsiran semacam ini ya karena secara kosakata ini di luar daripada makna. Ini pemaknaan tersebut itu ya jauh dan tidak ada kaitannya dengan makna yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan orang Arab ya ketika turunnya Al-Qur'an. Oke, nah termasuk penafsiran tidak benar adalah mengartikan syuro dalam Al-Quran dengan sistem demokrasi. Nah ini juga ya apa namanya ya, sebagian pemikir ya mereka ingin mendapatkan rujukan dalam sistem demokrasi, maka kemudian mereka mengambil ya, surat dalam Al-Quran yang berbunyi wa amrun syuro bainahum ya salah satunya. Ya, kemudian dijadikan bahwa syura itu adalah demokrasi. Nah, tentu pemaknaan semacam ini adalah pemaksaan makna. Syura ya dengan demokrasi tentunya sangat beda sekali. Beda secara makna, beda secara praktek, dan beda secara latar belakang. Ya, syura ini ya lahir dari kandung Al-Quran, ya, Islami. Ya. Sedangkan demokrasi ini ya dari Barat, ya tentu memiliki latar belakang yang sangat berbeda ya dengan apa namanya sistem syuro. Nah karena itulah kenapa tidak dibenarkan kalau ada orang memaknai menafsiri kata syura itu diartikan dengan demokrasi. Walaupun ya apa namanya sebagian orang ini memberikan tidak temu ya di antara sistem syuro dan sistem demokrasi yang intinya adalah sebagai salah satu cara untuk pemilihan pemimpin ya, walaupun secara hakikatnya ya sangat berbeda sekali tapi ada titik temunya ya bagaimana syura juga dijadikan sebagai salah satu cara ya untuk apa namanya memutuskan sebuah permasalahan sebagai salah satu cara untuk memutuskan memilih pemimpin. Nah, begitu pula demokrasi. Nah, ini yang sering orang mengatakan ada titik temunya. Oke, ada titik temunya, tetapi tidak boleh kemudian kita samaratakan yang jadi masalah. Nah, contoh lain misalkan ya penafsiran kata as-saihuna. Ya, as-saihuna dalam surat At-Taubah ini ada sebagian orang mengenai wisata, ya, melancong, jalan-jalan. As-saihun diartikan jalan-jalan. Ya secara mutlak, pokoknya jalan-jalan gitu. Nah ini juga termasuk penafsiran yang dianggap sebagai penafsiran kontemporer, tapi makna yang apa yang dipilih ini tidak masyhur di kalangan para sahabat ketika turunnya Al-Quran. Namun kita mencoba untuk melihat ya melihat benarkah seperti itu ataukah ada makna-makna lain? Ya, kita lihat ini. Misalkan dalam tafsir Al-Mawardi ya An-Nukat wal Uyun. Ini teman-teman juga harus tahu ya. Maka sengaja dalam slide ini saya sebutkan rujukannya supaya teman-teman bisa merujuk ya. Tafsir Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun ya dikarang oleh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi Asy-Syahir bil Al-Mawardi ya Al-Mawardi ya bukan Muwardi ya Mawardi ya halaman 408 jilid 2. Nah, nanti bisa dicek ya. Nah, ketika memaknai ayat apa namanya as-sa'ihun, jadi dari kata dari ayat yang berbunyi ya dari ayat 112 surat At-Taubah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi intinya ayat ini adalah menerangkan sifat-sifat ya karakter orang mukmin yang akan mendapatkan kemuliaan
ya kegembiraan di dunia dan akhirat. Nah, di sini yang kita akan menjadikan pembahasan itu adalah kata as-saihun. Ya, menurut tafsir Al-Mawardi, ya as-saihun ini memiliki 4 takwil. Nah, coba kita lihat ya, beliau ini masih menggunakan kata takwil. Ya, padahal beliau ini sudah masuk ke abad 5 Hijriah. Itu artinya apa? Bahwa istilah takwil ini masih populer digunakan di kalangan ulama ya, pada abad ke-5 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu kan lebih populer kata tafsir daripada takwil. Ala kulli hal ya, dalam kata as-saihuna menurut tafsir beliau ini ada 4 makna. Yang pertama al-mujahidun, yaitu orang yang berjihad. Jadi orang berjihad ini kata Rasulullah, inna siyahata ummati al-jihadu fisabilillah. Sesungguhnya ya perjalanan umatku ya, pepergian umatku adalah jihad fisabilillah. Jadi artinya as-saihun ini diartikan orang yang pergi ya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kedua adalah as-shaimun ya. Makna as-saihun itu diartikan as-shaimun, orang yang berpuasa. Kenapa sebabnya? Ya, kalau hadis Rasulullah, hadis marfu dikatakan siyahatu ummati as-shaum. Jadi jalan-jalannya umatku itu adalah dengan puasa. Ya, kenapa orang puasa disebut dengan saih? Ya, karena dia sedang berjalan ya, beribadah ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga as-salis al-muhajirun, yaitu orang berhijrah. Yang keempat adalah thalabul ilmi, orang mencari ilmu. Nah, ini kayak kalian ini ya, menurut pendapat yang keempat ini adalah termasuk as-saihun, orang yang nanti kelaknya akan mendapatkan ya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba untuk melihat di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, punya siapa? Ya, punya Qurtubi. Nah, Qurtubi ini abad 7 ya, sudah abad 7 ya, 671. Dan di kitabnya ya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 atau jilid 8 ayat yang ke 270 ya, beliau mengatakan, jadi kultu itu artinya aku berkata, yang maksudnya adalah Imam Qurtubi. Lafdu sin ya ha ya, jadi sin ya ha ini ya menurut beliau adalah ya dulu ala sihhati hadil aqwal. Jadi semua apa yang disampaikan tadi sebelumnya ya dalam pendapatnya siapa Al-Mawardi itu dikatakan ya semuanya benar ini. Artinya apa? Makna siyah itu masuk di dalam makna-makna tersebut yang telah disebutkan tadi. Nah, kata beliau, fa inna siyahata aswa adz-dzahabu ala wajhil ardi. Yang dimaksud siyah itu adalah pergi ya dalam sebuah perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Kama yasihu al-ma, ya seperti jalannya air. Fasaimu mustamilun ala taati fi tarki ma yatrukuhu min at-ta'am wa ghairihi fa huwa bi manzilati sa'i. Nah, ini ya, karena orang puasa ini ya terus-menerus dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya seperti meninggalkan makan dan lain sebagainya. Nah, orang semacam itu ini digambarkan orang yang sedang berjalan ya, melakukan perjalanan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam maninya ada wal mutafakkiruna tajulu qulubuhum fi ma dzakaru. Itu orang yang selalu berpikir ya tajulu qulubuhum fi ma dzakaru. Jadi artinya menjadi bergetar ya ketika diingatkan ya tentang sesuatu yang dipikir tadi. Jadi al-mufakkir ini ya ketika dia melihat suatu fenomena, kemudian fenomena ini menggetarkan ya hatinya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hadisnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ya perkataan Rasyid Ridho Al-Manar.
Manar ini meninggal 1354 Hijriah. Ya, kita bisa membuka misalkan ya juz 11 ayat yang ke-42 sampai 44. Jadi bisa dilihat. Intinya begini ya, bahwa as-sahihun itu diartikan fil ardi yajubun al-aqtar li ghardin sahihin min ilmin aw amalin kal jihadi fisabilillah aw lin nadari fi khalqillahi wa ahli syu'ubi wal umami li'tibarin wastibsarin wa ma'rifati sunanillahi ta'ala wa hikamihi wa ayatihi. Nah, ini sudah didefinisikan ini. Ya, ini apa namanya? Tafsir yang sifatnya tafsir apa ya? Istilahi karena mendefinisikan makna. Ya, as-sa'ih itu diartikan adalah orang yang melakukan perjalanan ya di atas bumi ini ya. Perjalanan kemanapun ya, tapi dengan syarat li gharadin sahihin dan dengan tujuan yang benar, misalkan mencari ilmu ya, kayak kalian ini kan mencari ilmu ya, kemudian atau amal lainnya, intinya adalah amal-amal soleh, amal yang baik ya, atau ya masuk di dalamnya asahun adalah orang yang selalu memikirkan ciptaan keagungan Allah SWT di seluruh ya alam jagat raya ini. Ya, dia lihat, dia perhatikan, ya kemudian dia renungkan. Ini semuanya apa namanya makna di antara mana siyahah. Maka sebenarnya kalau ada orang mengartikan siyahah ini diartikan melancong, harus dijelaskan kembali, yaitu orang yang melancong ya karena ibadah. Ya, sama-sama melancong ya, sama-sama apa namanya jalan-jalan, sama-sama bertamasya, tapi kalau niatnya tidak diluruskan ya sama saja rugi. Ya, tidak termasuk orang yang dipuji oleh Allah, yaitu as-sa'ihun. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, misalkan ke gunung, kita lihat keadaan, kita lihat apa namanya pemandangan yang begitu luar biasa, kemudian itu menggetarkan jiwa kita, ya pandangan-pandangan itu semakin menguatkan keimanan kita, maka termasuk as-sa'ihun kita. Ya, as-sa'ihun. Tapi kalau hanya sekedar diartikan apa namanya berpariwisata misalkan ya, atau berwisata gitu toh tanpa ada tujuan yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa dimasukkan kata as-sa'ihun. Nah, ini sebagai contoh ini juga ya, beliau ini apa namanya Rashid Ridho ini termasuk orang yang disebut sebagai tokoh pembaharu. Maka tidak heran ya beliau banyak sekali mengkritiki kondisi masyarakatnya, kondisi apa namanya lingkungannya, ya. Jadi semua yang tidak sesuai dengan ajaran agama ini dia kritisi. Ya, termasuk ya kelompok yang ketika itu apa namanya banyak, yaitu kelompok sufi. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa ya ada ya sebagian orang sufi, tentunya sebagian ya nggak seluruhnya, sebagian orang sufi ini ya menjadikan ayat tadi ya as-sa'ihun ya, yaitu orang melakukan perjalanan ini kemudian digunakan ya untuk, menurut beliau ya, untuk berziarah ke makam, dari satu makam ke makam lain ya, apa namanya tujuannya hanya untuk apa misalkan ya minta-minta ke orang yang dikubur di situ, ya, tujuannya mencari berkah ya. Nah ini kalau apa namanya tidak diluruskan ya tentu ini menjadi apa namanya bentuk ziarah yang fatal dan salah, karena bisa jadi dia mungkin datang ke situ niatnya mencari berkah, kemudian dia meminta kepada wali di situ. Ini tidak dibenarkan ya. Kalau mau aman itu adalah ketika kita mau berdoa ya tetap doa itu hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita mau wasilah, bahwa ketika kita minta itu kan kepada yang dikubur, tidak tetap kepada Allah, tapi melalui dengan amal ziarah kita. Jadi bukan melalui fulan bin fulan lah, tapi melalui apa namanya amal soleh kita, yaitu berupa ziarah kita ke makam para orang soleh. Ini sering kadang juga apa namanya salah paham.
Nah, yang lebih parah lagi adalah orang ini ya melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat, ya kemudian juga apa namanya satu makam ke makam, keliling, nggak pernah pulang. Ya, hidupnya dia dari meminta-minta. Nah, ini tentu contoh yang tidak benar dalam pengertian pemaknaan as-sa'ih. Oke, dikatakan juga Ibnu Al-Jauzi beliau berkata asyahatu fil ardi la li maksudi wala ila makani ma'rufin manhiyun anha. Tidaklah termasuk orang yang melakukan bepergian yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, ya mereka yang bepergian bukan karena Allah dan pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah. Ya contoh orang pergi diskotik, ya kan ada orang ya pergi nonton dangdut, ya ini tentu hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, maka orang semacam itu tidak termasuk as-sa'ihun. Jadi seperti dikatakan ya bahwa as-sa'ihun itu adalah orang yang melakukan perjalanan ya dengan tujuan yang baik dah itu, mau apapun, mau bekerja, mau perang, mau apa, ini semuanya ya termasuk apa namanya makna as-sa'ihun. Oke. Sekarang kita lihat tafsir wasit ya di Syekhul Azhar Muhammad Syed Tontowi. Ya setelah menerangkan beberapa pendapat tadi ya, kan tadi misalkan Al-Muwardi dia hanya menerangkan beberapa pendapat tanpa dia apa namanya ya, memilih merojihkan mana. Nah kita lihat ini sekarang kalau Muhammad Syed Tontowi atau Syekh Syed Tontowi ini, Syekh Azhar ini setelah menerangkan beberapa pendapat kemudian dia memilih. Nah ini dan beliau sangat hati-hati ya, tidak kemudian mengatakan aku pilih ini atau aku tinggalkan ini, tidak, tapi kata-katanya sangat halus sekali dan itu semuanya bisa dipahami oleh orang yang memang memiliki akhlak. Apa kata beliau? Walladzina raw aqrabila suwab, dan apa yang aku lihat yang paling dekat dengan kebenaran adalah terkait tentang makna as-sahin adalah as-sairuna fil ardi li maqsadin syarifin wa qadin karimin. Ini lebih simpel ya pemananya yaitu apa? Orang yang melakukan perjalanan di muka bumi ini dengan tujuan yang mulia dan dengan tujuan yang baik. Contoh apa? Cari ilmu, jihad, kemudian tadabur alam. Maka orang teman-teman yang suka naik gunung itu kalau diniati dia tadabur alam ya atas ciptaan Allah SWT, maka sebenarnya dia dapat pahala. Inilah yang sering saya katakan ya, kalau niat kita ini benar ya maka pasti akan Allah berikan jawaban pahala. Bahkan termasuk orang yang dipuji-puji ya kan ya, ini ayat kan menerangkan pujian Allah terhadap kelompok-kelompok orang mukmin yang menjalankan kebaikan. Nah, kemudian ya wala'allama mimma yu'ayyidu dzalika anna lafdhu as-sa'ihun maknahu as-sa'irun. Nah, ini. Jadi secara bahasa maknanya bahwa as-sa'in itu diartikan as-sa'irun, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Nah, kemudian dikatakan ini alasan kenapa beliau memilih makna as-sa'i ini diartikan apa ya? Diartikan makna orang yang melakukan perjalanan ya lebih memilih pendapat itu karena apa? Wa madamal amru kadzalik faminal aula hamlul lafzi ala ghairihi ma dama lam yamna mani'un min dzalik wa huna la mani'un min hali lafzi ala haqiqati wa dhahiri. Artinya apa? Bahwa tadi tadi sudah diterangkan bahwa mana as-sahih adalah makna orang yang melakukan perjalanan. Nah, kalau memang seperti itu ya makna as-sahih itu diartikan orang yang sedang melakukan perjalanan dan itu didukung oleh apa namanya oleh dalil apa namanya dalil kebahasaan. Nah karena itulah kenapa beliau mengatakan wa madawan amru kadzalik ya, kalau memang seperti itu maka faminal aula, maka yang lebih baik adalah hamlul lafzi ala zahirihi, yaitu apa namanya memaknai lafaz sesuai dengan zahirnya.
Mada malayamna maniun min dzalik. Selama tidak ada larangan, tidak ada hal-hal yang mencegah makna tersebut, why not gitu loh. Ya, maka dikatakan wahuna la mani. Di sini tidak ada larangan min hamdillah di ala haqiqati wa dhahiri. Pemaknaan lafaz, ya tidak ada larangan pemaknaan lafaz kepada makna hakikat dan apa yang terlihat ya, dalam sebuah ayat tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Intinya menurut Syed Nawawi ini dia memilih makna as-sa'ihun ini adalah makna orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik. Nah, ini lebih tegas ini ya pilihannya. Kalau saya tonton tadi kan halus gitu ya, tidak ingin menusuk kesalahan orang lain. Tapi ini lebih tegas, lebih jelas, yaitu Syekh As-Sa'di. Beliau mengatakan was-sahih. Beliau mengatakan was-sahih anal murada bisyah as-safru ila qurbat. Yang paling benar atau yang benar pendapat terkait tentang makna siyah adalah melakukan perjalanan ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Udah, itu intinya. Ya, kalau kita bisa melakukan semacam itu, maka kita termasuk hal atau orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tolong dipahami dengan benar dan baik ya. Dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.